Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Ku ingin cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Ku ingin cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin dengar cerita itu. Ku ingin cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Ku ingin cerita itu. Ku ingin cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu kembali di dalam ibadah sekolah minggu, tetap dengan edisi sekolah minggu di rumah saja. Apa kabarnya adik-adik pagi ini? Kalina berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat selalu, adik-adik diberikan sukacita selalu, karena Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat baik, dan Tuhan sangat mengasihi adik-adik dan mengasihi Karina. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya, tentang rasa iri hati. Karina mau tanya nih, adik-adik pernah nggak merasa iri ya kepada orang lain? Mungkin orang lain itu atau temannya adik-adik itu lebih pinter ya. Oh, dia pinter, matematikanya dapat 100, aku cuma dapatnya 70. Kita iri sama teman kita. Atau teman kita punya banyak mainan ya, mobilannya bagus-bagus, bonekanya bagus-bagus, sementara kita punya bonekanya hanya satu. Kita iri ya. Adik-adik kita lihat di sini ya, kita lihat di sini. Bagus nggak perasaan iri itu? Ya, kita akan lihat ternyata perasaan iri itu satu perasaan yang tidak baik dan tidak boleh dipelihara. Kenapa? Karena perasaan iri itu nanti akan membuat kita marah, kita kecewa, dan kita bisa melukai orang lain, bahkan mungkin juga kita bisa melukai hati Tuhan ya. Adik-adik masih ingat ya, minggu lalu Kalina ceritakan ya, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan bahwa Daud yang masih muda ya, Daud yang masih remaja itu bisa mengalahkan raksasa yang bernama Goliat. Ya, ketika Daud memenangkan ya dan bisa melawan Goliat dan Daud menang, Saul sangat senang ya. Raja Saul sangat senang. Saking senangnya Raja Saul terhadap Daud ya, Daud dijadikan perwira. Daud dijadikan tentara di Israel ya. Dan dilihat di sini bahwa kalau Raja Saul memberikan tugas-tugas kepada Daud, Daud selalu mengerjakan dengan senang hati dan tepat waktu. Apapun yang diperintahkan oleh Raja Saul, apapun pekerjaan yang diberikan oleh Raja Saul, selalu Daud kerjakan dengan senang hati. Dan itu membuat Raja Saul sangat senang ya, menyukai Daud. Bahkan bukan hanya Raja Saul, tetapi tentara-tentara yang lain, bahkan orang-orang lain di Israel juga menyukai Daud ya. Daud dengan Saul pergi bareng-bareng untuk berperang ya. Adik-adik, kita tahu bahwa banyak bangsa-bangsa di sekeliling bangsa Israel yang tidak senang terhadap bangsa Israel, sehingga mereka bermaksud untuk mengalahkan Israel dan mau merebut Israel untuk menjadi negara jajahannya atau negara-negara yang tidak lagi menjadi negara Israel.
Ya, pada saat mereka berperang ya, Daud ikut di sana ya, bahkan Raja Saul juga ikut di sana, dan mereka diberikan kemenangan. Banyak kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul ya. Satu kali ketika mereka sudah selesai ya, mereka sudah selesai berperang dan mereka kembali diberikan kemenangan seperti biasa ya. Kalau tentara Israel itu habis berperang dan mereka menang, berita kemenangan ini sampai ya, sampai ke bangsa Israel ya. Waktu tentara Israel ini mau pulang ya, mau pulang ke kerajaan, mau pulang ke kotanya ya, seperti itu, masyarakat atau bangsa atau orang-orang yang ada di kerajaan itu pasti akan menyambut tentara yang baru pulang dari medan perang ini dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena menang, karena mereka berhasil, karena mereka bisa mengalahkan musuh ya. Dan biasanya sorak-sorainya itu karena Saul menjadi raja, karena Saul menjadi pimpinannya, pasti yang akan diteriakin siapa? Raja Saul, hidup Saul, hidup Raja Saul, hidup Raja Saul ya, seperti itu. Nah, satu kali ketika mereka pulang perang seperti biasa ya, mereka akan kembali ke kerajaan, mereka akan kembali ketemu dengan bangsa Israel, dan bangsa Israel di sana sudah berkerumun ya, sudah menunggu, dan mereka biasanya akan meneriaki kemenangan bersama-sama bersorak-sorai ya. Kemudian pada saat mereka memasuki kota ya, memasuki kota, ada teriakan-teriakan di sana, ada sekumpulan wanita-wanita di sana yang berteriak seperti ini ya. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa ya. Ada sekelompok orang, sekelompok wanita yang menaikkan pujian, menaikkan nyanyian ya. Nyanyiannya itu isinya adalah Raja Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa ya. Adik-adik, laksa itu apa sih? Yang dimaksud di sini laksa bukan laksa makanan ya, tetapi yang dimaksud di sini laksa ini adalah puluhan ribu ya. Jadi kalau kalau Saul bisa mengalahkan beribu-ribu orang ya, bisa mengalahkan beribu-ribu prajurit, Daud bisa mengalahkan lebih lagi puluhan ribu ya, puluhan ribu ya. Jadi lebih banyak yang dikalahkan oleh Daud. Dan teriakan atau nyanyian dari wanita-wanita ini itu membuat hatinya Saul menjadi kecewa ya, membuat hatinya Saul menjadi iri ya. Dia nggak bisa lupa tuh apa yang disebutkan oleh orang-orang tentang bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa, berpuluh-puluh ribu ya. Dia ingat terus, waduh, lama-lama Daud menjadi tenar, lama-lama Daud lebih disukai daripada Raja Saul. Mulailah timbul iri hati di dalam hatinya Raja Saul ya. Mulailah timbul iri hati ya. Dan iri hati itu kemudian membuat Raja Saul menjadi cemas, menjadi takut. Waduh, jangan sampai nih ya, bangsa Israel lebih suka kepada Daud daripada kepada saya, Raja Saul ya, seperti itu ya. Gara-gara cemasnya, gara-gara irinya, mungkin dia nggak bisa tidur, dia cemas, murung ya. Sampai akhirnya iri hati di dalam hati yang dirasakan oleh Raja Saul itu membuat Raja Saul menjadi marah kepada Daud. Padahal Daud tidak melakukan apa-apa ya. Daud tidak menentang Raja Saul. Bahkan ketika Raja Saul memberikan tugas kepada Daud, Daud melakukannya dengan sepenuh hati ya. Tapi kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, Raja Saul dipenuhi dengan rasa iri hati. Dan iri hati itu membuat Raja Saul menjadi marah kepada Daud ya. Sampai kalau ada perang ya, ada pertempuran, apa yang dilakukan oleh Raja Saul?
Daud sengaja ditaruh di barisan depan dengan harapan supaya kalau ada panah, kalau ada musuh, biar Daud mati duluan. Mungkin itu dalam pikirannya ya. Sampai pernah satu kali ketika Daud sedang bertempur berdiri ya, Raja Saul melemparkan panah kepada Daud. Untungnya Daud bisa mengelak sehingga tidak terkena lemparan panah yang dilemparkan oleh Raja Saul. Ya, kita lihat di sini adik-adik, rasa iri hati yang dialami oleh Raja Saul itu terus dipendam, terus dipelihara sampai menumbuhkan kemarahan yang besar terhadap Daud. Dan iri hati itu juga, kemarahan itu juga yang akhirnya membuat hubungan Raja Saul dengan Daud menjadi tidak baik. Ya, adik-adik, ingat, Tuhan tidak menyukai rasa iri hati. Ya, Tuhan suka dengan anak-anak yang penuh rasa damai. Tuhan suka dengan anak-anak yang mau mengikuti apa yang Tuhan firmankan di dalam firman Tuhan. Ya, kalau adik-adik ada rasa iri hati, kalau adik-adik memendam rasa marah, serahkan itu kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan menolong, ya, Tuhan menolong dengan bantuan Roh Kudus-Nya agar kemarahan itu, rasa iri itu bisa Tuhan gantikan dengan sukacita. Ya, adik-adik. Jadi Tuhan tidak suka dengan anak yang menyimpan rasa iri hati, ya. Karena setiap kita pasti berbeda, ya. Setiap kita pasti berbeda. Oleh karena itu, mintalah kepada Tuhan kalau adik-adik punya rasa marah, ya, memendam kemarahan, memendam kebencian, ya. Karena iri hati akan mendatangkan rasa marah. Rasa marah akhirnya akan mendatangkan kita membenci orang lain, dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Ya, adik-adik, kita lihat di sini karena rasa iri hati yang dialami oleh Raja Saul menimbulkan kecemasan, menimbulkan kemarahan Raja Saul kepada Daud, dan akhirnya sampai kepada Raja Saul membenci Daud. Bahkan kebencian itu akhirnya membuat Raja Saul ingin membunuh atau mencelakakan Daud. Ya, adik-adik, seperti ayat hafalan kita di dalam Kidung Agung 8 ayat 6 dikatakan, cemburu itu sekejap ala maut, ya. Cemburu itu sekejap ala maut. Cemburu itu apa sih? Cemburu itu sama dengan iri hati. Ya, jadi kalau kita punya rasa iri hati, kita datang sama Tuhan. Tuhan, tolong saya, ampuni saya, supaya saya bisa dibantu oleh Roh Kudus untuk menghilangkan rasa iri ini dan menggantikan dengan sukacita. Ya, adik-adik, ya. Karena kenapa? Iri hati kalau terus kita pelihara, iri hati kalau terus kita simpan, itu akan menimbulkan kemarahan. Kemarahan akhirnya membuat kita bisa membenci orang lain. Dan ingat, membenci orang lain tidak disukai oleh Tuhan, karena Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak yang membawa damai kepada orang lain dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, adik-adik, ya, Kalina tidak tahu apa yang dialami oleh adik-adik. Mungkin adik-adik ada menyimpan rasa iri dengan teman-teman karena ada teman yang lebih pandai, ada teman yang lebih punya mainan banyak, ada teman yang lebih dari kita, ya. Datanglah pada Tuhan, mintalah pada Tuhan Yesus untuk membasuh, untuk menolong adik-adik supaya adik-adik diberikan sukacita dan diberikan kemampuan untuk bisa menerima orang lain apa adanya. Ya, kita mau menyukakan hati Tuhan dengan kita hidup berkenan kepada Tuhan, dengan kita hidup menyukakan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, ayat hafalan kita minggu ini di dalam Kidung Agung 8 ayat 6, cemburu itu sekejam ala maut, ya. Cemburu itu sekejam ala maut. Oleh karena itu, jangan pelihara iri hati, jangan pelihara rasa cemburu, jangan pelihara rasa marah, ya, tetapi datanglah kepada Tuhan dan mintalah Tuhan untuk menolong adik-adik semua, ya, supaya kita dipenuhi dengan sukacita dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk kami menjadi anak-anak yang dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan, sehingga damai sejahtera itu boleh dirasakan oleh orang lain dan hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, mungkin ada rasa iri hati di dalam hati kami, kemarahan di dalam hati kami karena kami tidak suka ada orang lain yang lebih daripada kami. Mungkin orang lain itu lebih pandai, mungkin orang lain itu lebih mampu dari kami. Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, sehingga hati kami yang dipenuhi dengan kebencian, hati kami yang dipenuhi dengan kemarahan, hati kami yang dipenuhi dengan rasa iri hati ini boleh dibasuh oleh darah Tuhan dan digantikan dengan sukacita dari Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi orang lain, bisa mengasihi orang lain dengan sepenuh hati sebagaimana Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan biarlah Roh Kudus yang akan menolong kami, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Berkati orang tua kami, berkati keluarga kami, berikan kami kesehatan dan kekuatan dari Tuhan, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Biarlah kesehatan yang dari Tuhan dan perlindungan dari Tuhan selalu ada atas kami, dan kami boleh merasakannya bagaimana Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang gagah perkasa itu menolong dan menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, ingat ayat hafalannya di dalam Kidung Agung 8. Ya, Kidung Agung itu perjanjian lama ya, diingat ya. Perjanjian lama, Kidung Agung 8 ayat 6. Cemburu itu sekejam alam maut. Ya adik-adik, hilangkan semua rasa iri hati. Biarkan rasa iri hati itu digantikan oleh sukacita oleh Tuhan, sehingga dengan sukacita yang dari Tuhan kita bisa mengasihi orang lain dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Adik-adik, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya Tuhan menolong adik-adik semua, Tuhan menolong kita semua, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kita sampai kita bertemu kembali di dalam ibadah minggu sekolah minggu depan, tetap dengan edisi sekolah minggu di rumah saja. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.